Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian, setiap manusia sebagai hamba Allah tentu berkewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika seorang muslim melaksanakan ibadah, tentu ingin ibadah yang dilaksanakan itu diterima oleh Allah, ada nilai di hadapan Allah. Banyak orang yang melakukan berbagai macam ibadah, tapi pada akhirnya ibadah yang dilakukannya tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang 4 hal yang harus mengiringi setiap ibadah yang kita lakukan. 4 hal ini akan menentukan diterima tidaknya ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah nikah yang akan kalian lakukan. 4 hal ini, yang pertama adalah iringi setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah nikah yang akan kita lakukan, dengan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Ketika kita menikah niatnya karena Allah, maka pernikahan yang kita lakukan akan ada nilai di hadapan Allah. Tapi ketika kita menikah niatnya hanya pengen punya keturunan, pengen punya pendamping hidup, atau niat-niat yang lainnya, maka yang didapat cuma itu. Berbeda ketika kita menikah diniatkan karena Allah, maka pernikahan yang kita lakukan itu akan ada nilai di hadapan Allah, dan pada akhirnya apa yang kita inginkan dalam pernikahan itu akan dapat kita wujudkan. Selanjutnya yang kedua, yang harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan adalah ilmu. Iringi ibadah yang kita lakukan dengan ilmunya. Ketika kita akan melaksanakan sebuah ibadah, maka persiapkan ilmunya dengan baik, agar ibadah yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan benar, sehingga akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan sholat, kita harus tahu ilmu sholat supaya benar sholatnya. Kita puasa, kita harus tahu ilmu tentang puasa. Ketika haji, kita harus tahu ilmu tentang haji. Begitupun ketika kita akan melaksanakan pernikahan, maka kita harus tahu ilmu tentang pernikahan. Minimal kita tahu syarat rukun nikah, tahu kewajiban masing-masing, tahu fungsinya suami istri, tahu perannya masing-masing, supaya ketika kita setelah menikah dapat menjalankan peran kita masing-masing. Beda halnya ketika kita tidak tahu ilmunya, maka ibadah yang kita lakukan kemungkinan besar salah, kemungkinan besar ditolak oleh Allah. Begitupun dalam hal pernikahan, ketika kita tidak tahu ilmunya, kemungkinan besar kita akan sulit menjalankan perannya kita masing-masing, yang akhirnya akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, Allah pun berfirman bahwa kewajiban kita mencari ilmu itu kan dimulai dari dilahirkan sampai dikuburkan. Artinya tidak ada istilah berhenti mencari ilmu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan ilmunya, untuk mencari ilmunya ketika kita akan melaksanakan ibadah pernikahan. Ya. Bahkan sebuah keterangan menyatakan, man arada dunya fa'ili bil ilmi, barang siapa ingin bahagia dunia itu dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa'ili bil ilmi, barang siapa ingin bahagia akhirat itu dengan ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa ingin bahagia dunia akhirat itu dengan ilmu. Ternyata ilmu adalah kunci kebahagiaan. Nah, kita tahu yang namanya pasangan suami istri atau calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan tentu bertujuan ingin rumah tangganya bahagia lahir dan batin, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan ternyata kebahagiaan lahir batin itu hanya dapat diwujudkan ketika kita tahu ilmunya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemauan keras atau diberikan keistiqomahan untuk bisa terus mencari ilmu sebagai kewajiban kita sebelum Allah memanggil kita semuanya, termasuk ilmu-ilmu tentang pernikahan, sehingga kita bisa mewujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, yang ketiga, setelah niatnya lurus karena Allah, ilmunya cukup, maka yang harus ada yang ketiga dalam ibadah yang kita lakukan adalah sabar ketika menjalaninya. Ketika kita sholat, kita harus sabar. Maksimal 5 menit kita harus sabar untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat. Ketika puasa nanti, kita pun harus sabar untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan haus dan lapar dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita harus sabar menahannya. Dan selanjutnya ibadah haji kita harus sabar selama 40 hari tanah suci. Nah,
Lalu ibadah nikah bagaimana? Bagaimana ibadah nikah? Tentu adalah ibadah yang paling lama. Tentu kita ingin pernikahan kita dari bukan hanya pernikahan yang sesaat, seminggu, 2 minggu, sebulan, atau setahun, tapi seumur hidup pernikahan kita, bahkan pernikahan dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu dapat kita bayangkan, yang 5 menit saja kita sholat kita harus sabar, yang setengah hari saja kita puasa harus sabar, apalagi nikah yang tidak ada batas waktunya, pasti perlu kesabaran. Nah, ketika dalam ibadah nikah tidak ada kesabaran ketika menjalaninya, maka jangan harap ibadah pernikahan yang kita lakukan itu akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam ibadah pernikahan perlu sabar yang harus terus-menerus, karena begitu lamanya waktu. Nah, dalam rumah tangga minimal ada 3 jenis kesabaran yang harus ada dalam rumah tangga kita, dalam ibadah nikah kita. Yang pertama tentu adalah as-sabru fit ta'at, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajiban, itu adalah salah satu bentuk kesabaran ketika melaksanakan ketaatan. Yang selanjutnya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Zaman sekarang yang namanya kemaksiatan ada di mana-mana. Di era globalisasi, era media sosial, banyak hal atau banyak hal tentang perzinahan, tentang kemaksiatan, setiap waktu, setiap saat selalu merongrong menggoda kita. Nah, kalau kita tidak sabar untuk menghindarinya, mungkin kita akan terbawa arus untuk bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu, yang kedua yang harus ada dalam rumah tangga kita itu adalah sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga yang harus ada dalam sabar yang harus ada dalam rumah tangga itu adalah sabar ketika menghadapi musibah atau ujian. Yang namanya hidup tentu kita akan dihadapkan berbagai ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitulah yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran sehingga akan melahirkan kebahagiaan pada akhirnya. Selanjutnya, sahabat sekalian, yang keempat yang harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah pernikahan yang akan kalian lakukan, adalah bersyukur ketika bisa melaksanakan. Kenapa kita harus bersyukur ketika kita bisa melaksanakan ibadah? Karena ibadah apapun yang kita lakukan, semuanya tidak lepas dari kehendak dan pertolongan Allah. Termasuk pernikahan yang akan kalian lakukan, itu dapat terlaksana ketika ada kehendak dan pertolongan Allah. Ketika tidak ada kehendak dan pertolongan Allah, bisa jadi pernikahan yang telah kita rencanakan dengan baik, dengan matang, pada akhirnya tidak terlaksana. Karena Allah tidak berkehendak. Karena Allah tidak menolong dengan rencana pernikahan yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, khususnya calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, rencana pernikahannya sesuai dengan rencana yang kalian inginkan. Dalam arti ada dalam ketentuan Allah, ada dalam pertolongan Allah, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, pada akhirnya ketika kita bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kita, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas kehendaknya lah, atas pertolongannya kita bisa melaksanakan ibadah yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah? Ya, tentu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah bentuk syukur yang kita lakukan. Yang paling gampang diantaranya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu, itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, ketika kita bersyukur, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan beri nikmat lebih banyak lagi, dan barang siapa yang kufur, tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Nah, di sini ada 2 pilihan ternyata. Ketika kita ingin nikmat lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah pandai-pandai bersyukur. Dan ketika kita tidak mau azab atau musibah menimpa kita, maka kita harus mampu menghindari kufur kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Artinya kita akan kita harus selalu bersyukur kepada Allah agar Allah memberikan nikmatnya lebih banyak lagi dan menjauhkan kita dari siksa azabnya di dunia ini. Sahabat sekalian, bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah, yaitu hablum minallah. Dan ada setelah hablum minallah ada hablum minannas, yaitu bersyukur kepada sesama manusia. Nah, bersyukur kepada sesama manusia
Tentu yang pertama adalah kepada orang tua kalian yang telah melahirkan kalian, membesarkan kalian, mendidik kalian, sampai menikahkan kalian. Jasa kedua orang tua tidak akan pernah terhitung. Bagaimana pengorbanan mereka dari mulai melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, sampai menikahkan kita. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Ya, jasa mereka tidak akan pernah terhitung oleh kita. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang tua? Ya tentu adalah dengan cara berbakti kepada keduanya. Bahagiakan kalau masih ada, dan doakan kalau sudah tidak ada. Itulah salah satu bentuk wujud dari bakti kita kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat melakukannya. Ya. Dan selanjutnya, setelah kepada orang tua, kepada siapa lagi? Ya tentu kepada keluarga, saudara-saudara, bahkan teman-teman yang telah membantu ibadah nikah kita sampai berjalan dengan lancar. Maka itu pun perlu diapresiasi oleh kita dengan ucapan terima kasih. Dan tentunya ucapan terima kasih kita bisa diiringi dengan bentuk atau dengan hal-hal atau dengan materi yang bisa kita berikan sebagai wujud tanda terima kasih kita. Seperti halnya ketika kita mengundang teman-teman kita dalam acara resepsi yang kita lakukan, kita pun berterima kasih kepada mereka yang telah hadir memberikan doa restunya, dan minimal dengan cara menghidangkan hidangan yang ada, bahkan memberi souvenir ketika telah selesai dari undangan pernikahan kita. Nah, itulah 4 hal yang harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena kalau 4 hal ini tidak ada atau tidak mengiringi setiap ibadah yang kita lakukan, maka kemungkinan besar ibadah yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah. Yang pada akhirnya, apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita ternyata sia-sia, tidak akan ada nilai di hadapan Allah. Dan terakhir, kita berdoa mudah-mudahan ibadah apapun yang kita lakukan akan selalu ada nilai di hadapan Allah. Dan 4 hal yang tadi disebutkan, yaitu niat karena Allah, ilmunya cukup, sabar ketika menjalaninya, dan bersyukur ketika bisa melaksanakannya, selalu mengiringi ibadah yang kita lakukan, sehingga ibadah yang kita lakukan ada nilai di hadapan Allah. Itu rupanya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, atau pengantin-pengantin baru, pengantin baru semuanya yang telah melaksanakan pernikahan, dan mudah-mudahan ibadah nikah yang kalian lakukan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.